Halo, selamat datang. Selamat menikmati konten ini. Jangan lupa berlangganan dan nyalakan notifikasi. Gregory Walsh tidak pernah membayangkan bahwa selembar resep sederhana akan mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Di usianya yang ke-59 tahun, ia merasa lebih mengenal Amanda daripada dirinya sendiri. 31 tahun pernikahan seharusnya memiliki makna yang mendalam. Mereka seharusnya telah membangun fondasi kepercayaan dan kedekatan yang kokoh. Namun pada Selasa sore itu, ketika secarik kertas kecil jatuh dari map Amanda saat ia merapikan dokumen di ruang kerjanya, Gregory merasa bumi seakan runtuh di bawah kakinya. Rumah mereka di Charleston terasa sunyi. Amanda pergi lebih awal mengatakan akan ke toko kelontong lalu bertemu dengan teman-teman di klub bukunya. Gregory menikmati sore yang damai itu dengan menata kertas-kertas yang telah menumpuk berbulan-bulan. Sebuah tugas yang membosankan, tetapi ia menyukai rasa keteraturan yang dihasilkannya. Ketika resep itu jatuh ke lantai, ia memungutnya tanpa banyak berpikir, hanya untuk meletakkannya kembali. Namun, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Nama di kertas itu bukan Amanda Walsh, melainkan Paul Hendricks. Gregory mengerutkan kening. Mungkin ini sebuah kesalahan. Mungkin Amanda tidak sengaja mengambil resep orang lain. Tapi kemudian ia melihat alamat klinik, Westside Medical Center, di seberang kota. Amanda selalu berkata ia tidak mengenal bagian kota itu, tidak pernah punya alasan untuk pergi ke sana. Mengapa ia memiliki resep milik seorang pria dari klinik yang ia klaim tidak ia kenal? Kegelisahan yang dirasakan Gregory selama berminggu-minggu tiba-tiba menemukan bentuk dan namanya. Amanda memang berbeda akhir-akhir ini, lebih ceria, lebih rapi, dan selalu sibuk dengan ponselnya. Ia terus berbicara tentang ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang, mengatakan bahwa mereka perlu melakukan percakapan yang serius dan penting pada hari itu. Gregory mengira Amanda ingin membahas tentang lebih banyak bepergian, menikmati masa pensiunnya, atau mungkin pindah ke rumah yang lebih kecil. Tapi sekarang, sambil memegang resep itu, sebuah kecurigaan kelam mulai terbentuk di benaknya. Ia meraih laptopnya dan, dengan jari yang sedikit gemetar, mengetikkan nama itu di Facebook. Paul Hendricks. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan profilnya. Seorang pria berusia 52 tahun. Seorang profesor sastra di universitas setempat. Dengan rambut beruban dan senyum percaya diri. Berpose di foto-foto dari acara budaya dan perkuliahan. Perut Gregory terasa mual. Amanda akhir-akhir ini terus-menerus berbicara tentang acara budaya, tentang kuliah yang menarik, tentang betapa ia merasa terstimulasi secara intelektual. Saat itu juga Gregory mengambil keputusan. Ia tidak akan menunggu. Ia tidak akan menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mengumpulkan bukti atau menyiksa dirinya dengan keraguan. Ia harus tahu kebenarannya, sekarang juga. Ia memeriksa jam, pukul 3.30 sore. Universitas masih buka. Tanpa berpikir dua kali, Gregory menyambar kunci mobilnya dan pergi. Kampus universitas ramai pada jam itu. Mahasiswa berjalan berkelompok, membawa ransel dan cangkir kopi. Gregory parkir di depan gedung Humaniora dan menunggu. Ia tidak tahu persis apa yang ia cari, tetapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan ia harus berada di sana. 40 menit kemudian, ia melihat Paul Hendricks meninggalkan gedung. Profesor itu sendirian, mengenakan jaket wol dan membawa tas kerja kulit. Gregory mengikutinya dari jarak yang aman. Paul berjalan 3 blok ke sebuah kafe menawan bernama The Reading Room. Gregory mengawasi dari jauh saat profesor itu masuk. Ia menunggu beberapa menit, lalu mendekati jendela, berhati-hati agar tidak terlihat. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Amanda ada di sana, duduk di meja sudut. Ia berdiri saat Paul mendekat. Mereka berciuman. Bukan ciuman biasa antar teman, melainkan ciuman yang syarat akan keintiman, jenis ciuman yang dibagikan oleh orang-orang yang menyimpan rahasia dan momen terlarang. Gregory melihat Amanda tersenyum dengan cara yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Amanda menyentuh wajah Paul dengan lembut, dan mereka duduk sambil berpegangan tangan.
Gregory merasakan campuran amarah, sakit hati, dan sesuatu yang tidak ia duga, kejernihan mutlak. Ia mengeluarkan ponselnya dan, dengan tangan yang secara mengejutkan stabil, mulai mengambil foto. Ia menangkap beberapa sudut, memastikan keduanya terlihat jelas. Kemudian, sebelum emosi menguasainya, ia melangkah mundur dan kembali ke mobilnya. Duduk di tempat parkir, Gregory menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Pikirannya kini berpacu. Ia bukan tipe pria yang mudah meledak secara emosional, tetapi ia juga bukan seseorang yang akan pasrah menerima tipu daya. Ia mengangkat teleponnya lagi dan menelepon Richard Morrison, seorang pengacara perceraian yang ia kenal dari klub golf. "Richard, ini Gregory Walsh. Aku perlu bicara denganmu. Ini mendesak." 1 jam kemudian, Gregory berada di kantor Richard, menjelaskan segalanya. Pengacara itu mendengarkan dengan saksama, sambil membuat catatan. "Gregory, kau melakukan hal yang benar dengan mendokumentasikan semuanya segera," kata Richard, membetulkan letak kacamatanya. "Foto-foto itu, bersama dengan resepnya, adalah bukti yang kuat. Apakah kau punya akses ke komputer bersama kalian?" "Punya. Aku tidak pernah berpikir untuk melanggar privasinya, tapi ini bukan lagi tentang privasi. Ini tentang melindungi kepentinganmu. Ketika kau pulang, coba akses emailnya. Tapi lakukan dengan diam-diam. Jangan biarkan dia tahu kau sudah curiga, belum saatnya." Gregory setuju. Richard kemudian menjelaskan aspek hukum perceraian di South Carolina, jangka waktu, pembagian aset, dan bagaimana bukti perselingkuhan dapat secara positif memengaruhi pembagian aset yang menguntungkan Gregory. "Kau bilang ulang tahun pernikahan kalian 3 hari lagi?" tanya Richard. "Ya, dia bilang ingin melakukan percakapan penting hari itu." Richard menggelengkan kepalanya. "Dia mungkin akan meminta cerai. Itu taktik yang umum, meskipun kejam, menggunakan tanggal yang bermakna untuk membuat pengumuman." "Gregory, kau harus siap dan mengendalikan situasi." Ketika Gregory meninggalkan kantor pengacara, matahari sudah mulai terbenam. Ia duduk di mobilnya sejenak, mencerna semuanya. Kemudian ia mengangkat telepon dan menelepon Jason, putranya, yang tinggal di Boston. "Hei ayah, ada apa?" "Jason, ayah ingin kau datang ke Charleston pada hari jadi kami." "Tentu ya. Aku sebenarnya berencana menelepon untuk mengucapkan selamat pada kalian berdua. Tapi, apa semuanya baik-baik saja? Suaramu terdengar aneh." Gregory menarik napas dalam-dalam. "Tidak, Nak. Semuanya tidak baik-baik saja. Tapi akan ayah jelaskan secara langsung. Ayah hanya ingin kau percaya dan datang. Dan Jason, jangan katakan apapun pada ibumu." Ada jeda sejenak. Jason cukup mengenal ayahnya untuk mengerti bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. "Aku akan ke sana ya." Ketika Gregory tiba di rumah malam itu, Amanda sudah di sana menyiapkan makan malam. Suasana hatinya sedang baik, ia bersenandung kecil. "Hai sayang, dari mana saja? Aku coba menelepon." "Aku tadi jalan-jalan, perlu meregangkan kaki," bohong Gregory dengan begitu mudahnya, yang mengejutkan dirinya sendiri. "Bagaimana klub bukunya?" Amanda berhenti sejenak. "Sangat menyenangkan. Kami membahas Fitzgerald. Begitu dalam, begitu romantis." Gregory merasakan ironi yang tajam dari kata-kata itu. "Romantis." "Bagus sekali," jawabnya, suaranya datar. Malam itu, setelah Amanda tertidur, Gregory pergi ke ruang kerja dan membuka laptop bersama mereka. Ia tahu kata sandinya karena mereka selalu menjadi pasangan yang terbuka, atau setidaknya begitulah yang ia pikir. Ia mengakses email Amanda dan mulai mencari. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang ia cari. Ada puluhan email yang dipertukarkan dengan Paul, pesan-pesan yang dimulai dengan polos. Membahas sastra dan filsafat, tetapi dengan cepat berubah menjadi jauh lebih intim. Gregory membaca pesan di mana Amanda menggambarkan perasaan hidup kembali. Bagaimana Paul memahaminya dengan cara yang tidak pernah Gregory lakukan. Ia membaca tentang pertemuan rahasia, sensasi bersembunyi,
rencana masa depan. Dan kemudian ia menemukan email terbaru yang dikirim pagi itu juga. Paolo, aku gugup tapi juga lega. Aku akan bicara dengan Gregory di hari jadi kami. Aku tahu ini terdengar kejam, tapi aku merasa harus melakukannya di tanggal yang bermakna, agar dia mengerti ini bukan keputusan impulsif. Ini adalah akhir dari satu bab dan awal dari bab yang baru. Aku tidak sabar untuk akhirnya menjalani kisah kita tanpa bersembunyi. Aku mencintaimu. Gregory mencetak email-email yang paling memberatkan, menyimpannya ke flash drive, dan membersihkan riwayat penelusuran. Tangannya gemetar, tetapi tekadnya kokoh. Amanda ingin menggunakan hari jadi mereka sebagai panggung pengkhianatannya, maka ia akan mengubah panggung itu menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Selama 2 hari berikutnya, Gregory bersikap normal. Ia menyiapkan segalanya dengan cermat. Mengikuti nasihat Richard, ia memindahkan setengah dari uang di rekening bersama mereka ke rekening terpisah yang ia buka khusus untuk tujuan ini. Ia mengumpulkan dokumen-dokumen penting, sertifikat, akta, catatan keuangan, dan mengaturnya dalam sebuah map rahasia. Richard sudah mulai menyiapkan surat gugatan cerai awal. Sementara itu, Amanda tampak gelisah. Ia membersihkan rumah secara obsesif, membeli bahan-bahan mahal untuk makan malam istimewa, menata bunga segar di setiap ruangan. Gregory menyaksikan semuanya dengan perasaan yang nyaris surreal. Rasanya seperti menonton sebuah drama di mana ia sudah tahu akhirnya, tetapi aktor lainnya belum. Pada pagi hari ulang tahun pernikahan mereka, Jason tiba. Gregory menemuinya di sebuah kafe sebelum pulang dan menjelaskan seluruh situasi secara rinci. Jason tampak sangat terguncang. "Ayah, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apa ibu benar-benar melakukan ini?" "Benar, Nak. Dan dia berencana mengakhiri semuanya hari ini. Tapi ayah tidak akan membiarkannya mengendalikan narasi." "Apa yang akan ayah lakukan?" "Ayah akan memastikan dia memahami konsekuensi dari pilihannya. Dan ayah ingin kau ada di sana, bukan untuk menghadapinya, tapi untuk mendukung ayah. Bisakah kau melakukannya?" Jason mengangguk. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. "Aku bersama ayah." Makan malam dimulai pukul 7. Amanda telah menyiapkan hidangan yang mewah. Salmon panggang, asparagus, kentang panggang, dan salad caprese. Meja diatur dengan porselen terbaik mereka. Lilin menyala. Musik lembut mengalun di latar belakang. Ia tampak cantik, mengenakan gaun biru tua yang tidak dikenali Gregory. Riasan tanpa celah, rambutnya ditata sempurna. "Semuanya indah, Amanda," kata Gregory, dan ia bersungguh-sungguh. Seolah-olah Amanda sedang berdandan untuk sebuah pemakaman pernikahan mereka. Mereka makan dalam keheningan yang tegang. Amanda mencoba berbasa-basi, tetapi tangannya sedikit gemetar saat memegang gelas anggurnya. Gregory menjawab dengan sopan, mengamati setiap gerakan dan ekspresinya. Setelah hidangan penutup, kue tart lemon Sicilia yang dulu menjadi favorit Gregory, Amanda meletakkan gelasnya dan menarik napas dalam-dalam. "Gregory, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang penting." "Aku juga," katanya dengan tenang. "Tapi pertama-tama, aku punya kejutan." Amanda mengerjap, bingung. "Kejutan?" Gregory bangkit dan pergi ke ruang kerja. Ia kembali membawa map yang telah ia siapkan. Ia meletakkannya di atas meja di antara mereka. "Ulang tahun pernikahan kita yang ke-31. Ini tanggal yang bermakna, bukan? Pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa." Amanda menatap map itu dengan campuran kebingungan dan ketakutan yang semakin besar. "Apa ini?" "Buka saja." Dengan tangan gemetar, Amanda membuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto dirinya dan Paul di kafe, salinan cetak dari email-email yang paling memberatkan, resep yang memulai semuanya, dan surat resmi dari pengacara Gregory yang memulai proses perceraian. Warna pucat seketika menyebar di wajah Amanda. Ia membolak-balik kertas-kertas itu dengan syok. Napasnya menjadi tidak teratur.
Ketika ia akhirnya menatap Gregory, air mata memenuhi matanya. Gregory, kau akan memintaku cerai malam ini, kan? Suaranya tenang tetapi syarat dengan emosi yang tertahan. Di hari jadi kita, kau merencanakannya dengan hati-hati, berpikir ini akan menjadi momen yang bermakna untuk mengakhiri pernikahan kita. Bagaimana kau bisa tahu? Resepmu untuk Paul Hendricks jatuh dari mapmu 3 hari yang lalu. Aku pergi ke universitas melihat kalian berdua di kafe. Aku membaca emailmu. Aku berbicara dengan pengacara. Aku menelepon Jason yang sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Karena aku butuh seseorang di keluarga kita untuk mengetahui kebenarannya sebelum kau mencoba mengendalikan ceritanya. Amanda mulai terisak tak terkendali. Gregory, maafkan aku. Aku membuat kesalahan besar. Paul tidak berarti apa-apa. Itu hanya fantasi bodoh. Aku merasa tua, tidak terlihat, dan dia membuatku merasa hidup. Potong Gregory, suaranya tajam. Kau merasa hidup dengan mengkhianati 31 tahun kepercayaan? Kau merasa hidup dengan merencanakan untuk mempermalukan suamimu di hari jadi pernikahan kalian? Bukan untuk mempermalukan. Aku hanya berpikir tanggal yang bermakna akan menunjukkan bahwa ini bukan keputusan impulsif. Gregory berdiri, ketenangannya mulai retak. Tidak impulsif? Amanda, kau telah berselingkuh dari pernikahan kita selama berbulan-bulan. Kau bertemu pria lain, membangun hubungan intim dengannya, merencanakan masa depan bersamanya, dan berpikir mengumumkannya di hari jadi, kita akan terasa terhormat? Aku bingung. Gregory, kau selalu begitu tenang, begitu mudah ditebak. Hidup kita begitu rutin. Paul membawa kegembiraan, percakapan mendalam tentang seni dan sastra. Dia membuatku merasa menarik lagi. Dan tidak pernah sekalipun kau berpikir untuk berbicara denganku, untuk memberitahuku kau tidak bahagia, untuk mencoba menyelamatkan pernikahan kita sebelum menghancurkannya? Gregory merasakan air mata panas di matanya, tetapi ia tidak akan membiarkannya jatuh. Kau tidak memberiku kesempatan itu, Amanda. Kau hanya memutuskan lebih mudah mencari orang lain lalu memberitahuku seolah-olah ini adalah keputusan eksekutif dalam rapat bisnis. Tidak seperti itu. Aku tidak berencana jatuh cinta padanya. Itu terjadi begitu saja. Nafsu tidak bisa membenarkan pengkhianatan. Dan tahu apa yang lebih menyedihkan? Kau mengubah hari jadi kita, hari yang seharusnya merayakan apa yang kita bangun bersama, menjadi sebuah senjata. Kau ingin menggunakan hari ini untuk menyakitiku sedalam mungkin. Dan tahu tidak, Amanda? Kau berhasil. Hanya saja tidak seperti yang kau rencanakan. Gregory mengambil surat dari pengacara dan meletakkannya di tangan Amanda. Kau ingin memintaku cerai malam ini. Anggap saja permintaanmu dikabulkan. Tapi kali ini, aturannya adalah milikku. Kau punya 2 pilihan. Entah kau meninggalkan rumah ini secara sukarela malam ini dan menginap di hotel, atau aku yang akan pergi. Bagaimanapun juga, pernikahan ini sudah berakhir. Dan Amanda, aku punya bukti kuat perselingkuhan, yang akan sangat memengaruhi bagaimana aset kita dibagi. Kau menggunakan uang kita untuk bertemu dengan Paul, untuk hadiah, untuk membangun kehidupan paralel itu. Semua itu akan diperhitungkan. Amanda mulai panik. Gregory, tolong jangan lakukan ini. Aku membuat kesalahan besar tapi aku mencintaimu. Paul hanya fantasi, krisis parubaya yang bodoh. Kita bisa melewati ini. Kau mencintaiku, kata Gregory dengan tawa getir. Kau benar-benar berencana mengakhiri pernikahan kita malam ini agar bisa bersamanya. Kau menulis email padanya pagi ini mengatakan, kau tidak sabar untuk menjalani kisah kalian bersama tanpa bersembunyi. Itu bukan cinta, Amanda. Itu kenyamanan. Kau hanya menyesal karena kau ketahuan. Saat itu bel pintu berbunyi. Itu Jason. Gregory pergi membukanya dan kembali bersama putranya, yang menatap ibunya dengan kekecewaan yang mendalam. Ibu. Hanya itu yang bisa ia katakan. Amanda terisak. Jason. Sayang. Ibu bisa jelaskan.
Tidak, sela Jason. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan apa yang ibu lakukan. Ayah sudah menceritakan semuanya. Ibu akan menghancurkan keluarga kita malam ini di hari jadi kalian. Dan ibu bahkan tidak punya kesopanan untuk jujur sebelum mengambil keputusan itu. Gregory meletakkan tangan di bahu putranya. Jason, tolong antar ibumu ke kamar tamu. Dia akan bermalam di sana, dan besok kita akan carikan tempat tinggal sementara kita mengurus perceraian. Amanda mencoba membantah, tetapi ia sudah kalah. Ia berjalan ke lantai atas bersama Jason. Isak tangisnya menggema di seluruh rumah. Malam itu, Gregory tidur tidak nyenyak. Bukan karena ia menyesali keputusannya, tetapi karena 31 tahun kehidupan bersama tidak akan lenyap tanpa rasa sakit, bahkan ketika dihancurkan oleh pengkhianatan. Keesokan paginya, Amanda mencoba sekali lagi. Ia turun dengan mata bengkak dan merah karena menangis. Gregory, kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini. Aku akan mengakhiri hubunganku dengan Paul. Kita akan pergi ke terapi pasangan. Aku akan melakukan apa saja. Gregory sedang minum kopi, sudah berpakaian dan siap untuk memulai hari. Amanda, kau tidak mengerti. Ini bukan tentang Paul, ini tentang kau. Ini tentang pilihan yang kau buat, tentang betapa rela kau mempermalukanku. Tentang bagaimana kau merencanakan dengan cermat untuk mengakhiri pernikahan kita tepat di hari yang seharusnya merayakannya. Kau telah membunuh kepercayaanku, rasa hormatku padamu, dan cinta apapun yang tersisa. Apa sebenarnya yang ingin kau perbaiki? Citramu di depan orang lain? Keamanan finansialmu? Karena pernikahan itu sendiri sudah mati bagimu berbulan-bulan yang lalu. Itu tidak benar. Aku bingung, takut menjadi tua, takut dilupakan. Kalau begitu seharusnya kau bicara padaku, tapi kau memilih jalan lain, dan sekarang kau harus hidup dengan konsekuensinya. Amanda meninggalkan rumah pagi itu. Gregory menelepon Richard dan secara resmi memulai proses perceraian. Hari-hari berikutnya adalah sebuah angin puyuh. Berita menyebar dengan cepat di antara teman dan keluarga. Lelah menyimpan rahasia, Gregory jujur tentang alasan perpisahan itu. Reaksinya hampir seragam, syok dan dukungan untuk Gregory. Teman-teman yang dianggap dekat oleh Amanda menjauhkan diri. Terkejut bukan hanya karena perselingkuhan itu, tetapi karena kekejaman merencanakan pengumuman perceraian di hari jadi pernikahan mereka. Paul Hendricks, setelah mengetahui semuanya terbongkar, dan bahwa ia kini terlibat dalam perceraian yang berpotensi menjadi konsumsi publik, bereaksi seperti yang bisa diduga. Ia mulai menjauhkan diri dari Amanda hampir seketika. Ketika Amanda mencoba menemuinya di universitas, ia bersikap dingin dan acuh tak acuh. Amanda, aku tidak menyadari situasinya serumit ini. Kupikir kau sudah mengakhiri hubungan dengan suamimu, bahwa kalian berpisah secara baik-baik. Aku tidak bisa terlibat dalam perceraian yang penuh sengketa. Aku punya karir, reputasi yang harus kujaga. Tapi kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang kau menginginkan masa depan bersamaku. Aku mengatakan banyak hal di saat-saat emosional. Tapi kenyataan berbeda dari fantasi, Amanda. Maaf, tapi kurasa lebih baik kita mengakhiri, pertemanan kita di sini. Amanda hancur. Ia kehilangan segalanya. Suaminya, kekasihnya, sebagian besar persahabatannya, dan rasa hormat putranya. Ia pindah ke sebuah apartemen kecil di seberang kota, jauh dari semua yang ia kenal. Proses perceraian memakan waktu 6 bulan. Dengan bukti perselingkuhan yang jelas dan penggunaan dana bersama untuk membiayai perselingkuhan itu, Gregory mendapatkan pembagian aset yang menguntungkan. Ia mempertahankan rumah, sebagian besar tabungan mereka, dan Amanda harus membayar sebagian besar biaya hukum. Jason tetap berhubungan dengan ibunya, tetapi hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Ia melihat dengan jelas bagaimana pilihan ibunya telah menghancurkan bukan hanya pernikahan, tetapi seluruh keluarga. 1 tahun setelah hari jadi yang menentukan itu, Gregory berada di tempat yang sangat berbeda. Ia menjual rumah yang penuh kenangan pahit dan membeli properti yang lebih kecil di dekat pantai,
sesuatu yang selalu ia inginkan tetapi tidak pernah berani ia lakukan. Ia menghidupkan kembali hobi lamanya, mulai bepergian, mengunjungi Jason di Boston beberapa kali. Ia bahkan mulai berkencan lagi, bertemu dengan seorang wanita bernama Patricia di klub astronomi amatir yang ia ikuti. Hubungan itu belum serius, tetapi menyenangkan memiliki teman, berbicara tentang bintang dan alam semesta tanpa beban pengkhianatan masa lalu. Jason sering mengunjungi ayahnya, dan keduanya menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Gregory merasa damai dengan dirinya sendiri. Rasa sakit karena pengkhianatan itu masih ada, mungkin akan selalu ada sampai tingkat tertentu. Tetapi ia telah mendapatkan kembali martabatnya. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bukanlah korban pasif seperti yang Amanda duga. Sementara Amanda, di sisi lain, sendirian. Paul tidak pernah berbicara dengannya lagi. Teman-teman lamanya menghindarinya. Ia bekerja di perpustakaan, pulang ke apartemennya yang kosong, dan hidup di bawah bayang-bayang pilihan yang telah ia buat. Ia mencoba menyambung kembali hubungan dengan beberapa lingkaran sosialnya, tetapi kisah pengkhianatannya selalu mendahuluinya. Orang-orang bersikap sopan, tetapi menjaga jarak. Ia telah menjadi sebuah cerita peringatan, sebuah contoh bagaimana pengkhianatan dan kesombongan dapat menghancurkan kehidupan yang telah dibangun dengan susah payah. Hal yang paling disesali Amanda bukanlah kehilangan Gregory atau Paul, melainkan cara ia merencanakan semuanya. Hari jadi pernikahan itu, yang ia bayangkan sebagai momen pembebasan dan awal yang baru, justru menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Permintaan tak terduga yang telah ia siapkan dengan cermat telah berubah menjadi perangkap sempurna, sebuah perangkap yang menjerat dirinya sendiri. Pada suatu malam musim panas yang cerah, Gregory berdiri di dek rumahnya, memandang bintang melalui teleskop barunya. Patricia berdiri di sampingnya, menunjuk ke sebuah rasi bintang di kejauhan. Ia sejenak teringat pada Amanda, bagaimana wanita itu begitu fokus mencari kegembiraan dan gairah, hingga ia lupa pada apa yang benar-benar penting, kejujuran, rasa hormat, dan kemitraan yang tulus. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Ya, ia memang dibutakan oleh pengkhianatan itu, tetapi tidak hancur karenanya. Ia telah mengambil kendali, menolak untuk dipermalukan, dan keluar sebagai pemenang dengan martabat yang utuh. Permintaan tak terduga yang direncanakan Amanda pada hari jadi pernikahan mereka benar-benar mengubah segalanya, hanya saja tidak seperti yang ia bayangkan. Ia telah membangun sebuah perangkap yang rumit, merencanakan setiap detail tentang bagaimana ia akan mengakhiri pernikahan mereka pada tanggal yang paling berarti. Namun pada akhirnya, dialah satu-satunya yang jatuh ke dalamnya, kehilangan bukan hanya seorang suami, tetapi seluruh kehidupan yang telah ia bangun. Sementara Gregory, dari puing-puing pernikahan yang hancur itu, menemukan kekuatan untuk membangun kembali sesuatu yang baru dan sejati. Dan saat ia menatap langit malam, Gregory Walsh akhirnya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Harapan. Harapan bahwa hari-hari terbaiknya masih ada di depan, bahwa pengkhianatan yang nyaris menghancurkannya, pada kenyataannya, telah membebaskannya untuk menjalani kehidupan yang lebih otentik dan lebih bahagia. Perangkap itu telah tertutup, tetapi ia tidak lagi terperangkap di dalamnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembaruan apapun. Sampai jumpa di lain waktu.